Hai semuanya, balik lagi nih sama aku, dan kali ini aku mau berbagi ide jualan yang bisa kalian contoh. Jajanan satu ini bisa titip-tikan di sekolah atau jual di depan teras rumah, insya Allah laris manis. Nggak usah berlama-lama, ya mau tahu cara membuatnya yuk langsung saja tonton video ini sampai habis ya. Pertama kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 300 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang segitiga biru ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kedua bahan ini bisa kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 70 ml minyak goreng. Lalu bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata menggunakan bantuan sendok seperti ini, atau bisa juga pakai spatula ya. Ini kita aduk sampai membentuk tekstur seperti pasir teman-teman. Kemudian kita tambahkan 140 ml air. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap sambil diaduk aja seperti ini, karena kelembapan setiap tepung itu kan berbeda ya teman-teman. Jadi nanti bisa kalian kira-kira saja. Jadi ini tuh aku gunakan air sekitar 135 sampai 140 ml. Pokoknya dari 140 ml air ini tuh masih sisa sedikit ya teman-teman. Nah kalau tekstur adonannya sudah berat seperti ini, selanjutnya bisa kita uleni menggunakan tangan. Dan untuk menguleni adonannya ini nggak perlu sampai kalis, cukup diuleni sebentar, ini kurang lebih 1 menitan aja. Pastikan ini adonannya sudah menyatu dan tercampur rata dan tidak ada warna putih dari tepungnya ya teman-teman. Kalau sudah, bagian atasnya bisa kita olesi menggunakan margarin. Ini aku olesi secukupnya saja. Dan bagian bawahnya adonan juga kita olesi menggunakan margarin secukupnya saja. Pastikan setiap sisi luar adonannya terlumuri dengan margarin ya teman-teman. Oke, kalau sudah bisa kita tutup menggunakan kain yang bersih. Selanjutnya adonan ini kita istirahatkan selama 30 menit, dan sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya. Siapkan 7 buah pisang kepok. Untuk pisangnya kita kupas dari kulitnya seperti ini. Dan kalau kalian gunakan pisang yang ukurannya lebih besar dari ini, bisa kalian gunakan 5 buah aja ya. Nah selanjutnya kita akan buang serat pisangnya dengan cara digosok menggunakan kulit pisang seperti ini. Kalau sudah, bisa kita potong pisangnya menjadi 2 bagian, lalu kita potong lagi menjadi bentuk dadu seperti ini. Ini aku sengaja potong kecil-kecil ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah ketika dihaluskan. Oke, dari 7 buah pisang hasilnya sebanyak ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan teflon, masukkan setengah sendok makan margarin. Selanjutnya kita masukkan pisang yang sudah dipotong sebelumnya. Kita masak pisangnya cukup sebentar aja menggunakan api sedang, ini sambil dibejek-bejek ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 100 ml susu cair. Tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Dan kita masak cukup sebentar aja sambil pisangnya itu dibejek-bejek atau dihaluskan seperti ini. Dan ini kita harus menunggu sampai airnya nanti sedikit menyusut ya teman-teman. Oke, ini menurutku teksturnya sudah pas, sudah cukup ya. Kita matikan api kompornya. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke wadah dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Dan sambil menunggu dingin, kita balik lagi ke adonan yang sudah kita istirahatkan sebelumnya. Ini sudah 30 menit. Kemudian bisa kita uleni adonannya cukup sebentar aja, dan tekstur adonannya ini menjadi lebih lembut. Lalu kita bagi adonannya menjadi 16 bagian, per bagiannya ini beratnya sekitar 31 gram. Tutup adonannya supaya tidak mudah kering, kemudian kita ambil 1 bagian, dan untuk adonan yang lainnya kita tutup lagi ya. Kemudian untuk adonannya ini mau aku gilas menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin, bisa juga digilas menggunakan gelas atau botol ya. Kita gilas adonannya hingga melebar ya teman-teman. Untuk lebarnya itu disesuaikan saja. Dan adonannya ini mau aku bantu lebarkan lagi menggunakan bantuan tangan seperti ini. Kemudian bagian tengahnya kita isi setengah sendok makan keju, setengah sendok makan pisang yang sudah kita buat sebelumnya, dan terakhir setengah sendok makan meses. Lalu kita lipat kanan kiri adonannya seperti ini.
Ini cara melipatnya itu seperti kalau buat martabak ya teman-teman, ini mudah banget kok. Dan jangan lupa sambil direkatkan supaya nanti tidak mudah bocor. Lalu ini kita lipat lagi. Dan ini harus hati-hati ya teman-teman, bagian bawahnya ini harus kita rekatkan lagi supaya nanti tidak mudah bocor. Oke, hasilnya seperti ini, kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung digoreng di minyak yang sudah panas menggunakan api yang cenderung sedang. Dan jangan langsung dibalik, kita tunggu sampai bagian bawahnya itu ngeset terlebih dahulu. Kalau sudah bisa langsung kita balik seperti ini. Kalau mau menggoreng ini harus sering dibolak-balik supaya nanti matangnya lebih merata. Kalau sudah berwarna kecoklatan atau golden brown, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kita lakukan sampai semuanya selesai digoreng ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia setelah aku goreng semuanya, totalnya ada 16 pieces ya. Dan untuk satu piecesnya tadi ketusuk capitan, cuma nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan kalau mau dijadikan ide jualan, kita kemas menggunakan kertas roti seperti ini. Dan kita letakkan di mika. Untuk ukuran mikanya nanti aku tulis di deskripsi box. Oke, ini bisa langsung kita jual. Jangan lupa ditambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan saja di daerah masing-masing, karena setiap daerah harga bahan bakunya berbeda. Nah, kalau di daerahku ini bisa dijual di harga 2000 sampai 2500. Insya Allah sudah menguntungkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau cobain. Ini mau aku kasih tunjuk isiannya terlebih dahulu. Jadi mau aku potong menjadi dua bagian menggunakan bantuan pisau. Tuh lihat teman-teman, isiannya full banget. Ini coklatnya juga lumer ya. Oke, selanjutnya aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget, manisnya pas. Ini nggak enak sama sekali. Luarnya itu renyah ya teman-teman, tapi dalamnya itu masih lembut dan coklatnya super lumer. Walaupun tadi cuma pakai meses, martabak pisang ini bisa kalian jadikan ide jualan, titip-titipkan di sekolah, atau jual di depan teras rumah, jual di pinggir jalan. Insya Allah laris manis. Selamat mencoba ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.